Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita semua, Obor Unipar, Menyala Unipar. Dan kali ini saya Farah sebagai host untuk semua pemerhati YouTube Unipar TV yang akan membawakan berita yang tentunya akan ditunggu-tunggu oleh semua pemerhati YouTube Unipar. Dan telah hadir bersama kita Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Ismul Mauludin Al-Habib, SPD MP. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Farah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Wow, dan kali ini alhamdulillah di sela-sela kesibukannya Pak Habib sudah meluangkan waktu untuk kita tentunya untuk memberikan informasi tentang rangkaian Disnatalis Unipar yang kelima, yaitu Festival Argopuro. Pak Habib, boleh diceritakan secara singkat, panjang juga nggak apa-apa tentang Festival Argopuro, karena ini yang pertama gitu. Ya, ini ya, monggo silahkan. Pertama. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, pemirsa Unipar TV. Betul. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan bersama Mbak Farah yang juga luar biasa untuk menyampaikan rangkaian kegiatan dan bagaimana kegiatan di dalam pelaksanaan Festival Argopuro 1 yang dalam hari ini sebenarnya adalah bagian dari kegiatan Disnatalis kelima Universitas PGRI Argopuro Jember. Festival Argopuro ini merupakan satu kegiatan yang itu rangkaian gitu ya, rangkaian berbagai kegiatan yang kita jadikan satu, terutama untuk mengangkat kearifan lokal dan bagaimana inklusivitas di Unipar ini bisa dikenal di masyarakat umum. Wow. Ini yang menjadi gagasan utama kami. Kenapa kok dinamakan Festival Argopuro gitu? Nah, ya itu tadi saya mau tanya, langsung dijawab. Festival Argopuro ini memang satu hal yang menarik. Kenapa ada Argopuro muncul di situ? Yang jelas yang pertama adalah terkait dengan nama kampus kita. Ya. Kampus Unipar itu adalah Universitas PGRI Argopuro Jember, sehingga nama itu muncul di Festival Argopuro. Di sisi lain juga kita mau mengangkat sesuatu yang itu jarang mungkin teman-teman itu melihat sebuah keagungan alam yang luar biasa yang termasuk wilayahnya masuk di wilayah Jember itu adalah Gunung Argopuro yang begitu besar, kemudian juga menyimpan banyak misteri kearifan lokal yang harus kita angkat gitu ya. Kemudian juga banyak keilmuan yang belum kita gali, belum dieksplor lagi di sana. Sehingga nama itu menjadi satu kekuatan penting untuk kita ambil gitu ya. Kemudian di kegiatan-kegiatan ini juga kita ada kegiatan yang sifatnya memang ilmiah, ya. Betul-betul kegiatan ilmiah karena kita kaitan dengan akademisi, kampus itu adalah sesuatu yang harus kegiatan-kegiatannya ilmiah. Kemudian juga ada yang memang sifatnya kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang itu sifatnya sosial berkearifan. Termasuk juga di dalamnya tentang kreativitas juga ya Pak? Iya, di situ kreativitas yang kita angkat di sana. Sehingga ada beberapa kegiatan rangkaian yang kita sudah mulai sebenarnya di bulan April. Wow, sudah dimulai di bulan April ya. Itu sudah rangkaian panjang, termasuk juga di dalam kegiatan ini kita bukan hanya sivitas yang ada di dalam, tetapi kita melibatkan teman-teman di ikatan alumni untuk juga ikut nimbrung untuk membesarkan nama Unipar, mensukseskan Festival Argopuro 1 ini. Di dalamnya salah satunya kegiatan yang kemarin digagas juga oleh teman-teman alumni itu seminar, ada workshop deep learning, itu sudah kita laksanakan 2 hari di 18 dan 19 April bulan lalu. Nah, ini pesertanya luar biasa, di atas 100 peserta yang melibatkan banyak
banyak kalangan guru terutama karena kita mengangkat konsep deep learning untuk pembelajaran. Padahal masih yang pertama. Masih yang pertama dan ini luar biasa. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ada Festival Argo Pro 2 dan selanjutnya akan lebih meriah lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu untuk kegiatan yang digagas oleh teman-teman alumni. Kemudian juga banyak hal juga yang sebenarnya mau sudah kita laksanakan terkait dengan lomba-lomba yang melibatkan adik-adik SMA. SMK juga, SMK Pak? Juga, aliyah juga, aliyah sehingga juga. SMA sederajat kita libatkan. Di situ ada lomba bisnis plan. Ini cocok banget kayaknya. Lomba bisnis plan yang ini melibatkan adik-adik SMA yang secara nasional, kemudian juga kemarin sudah ada final, semifinal yang sudah kita seleksi. Kemudian juga tanggal 13 nanti kita final 13 dan 13 ini adik-adik yang masuk ke final bukan hanya secara mereka presentasi dan menyodorkan proposalnya gitu ya, tetapi pada saat nanti final selain mereka itu presentasi juga akan kita ikutkan bazar. Jadi produk pada saat mereka itu bisnis plan yang mereka ajukan itu di juga di tanggal 13 14 mereka juga harus ikut bazar. Berarti tidak boleh terlewat untuk semuanya ya di warga Unipar tanggal maupun 13 yang sama 14. Untuk umum juga boleh ikut. Untuk umum juga boleh ikut bazar, untuk hadir juga boleh karena ini sifatnya umum. Ya. Kemudian ada lomba yang ini belum pernah ada yang melakukan, insya Allah mudah-mudahan ini benar data itu, tetapi ada yang mungkin tingkat SD atau tingkat ibu-ibu. Oh gitu Pak. Ini kearifan lokal yang lama sekali kita tidak mendengar itu gitu ya. Ada lomba mendongeng. Wow, lomba mendongeng dan ini uniknya anak-anak SMA. Jadi siswa-siswa SMA sederajat itu kita hadirkan untuk ikut lomba mendongeng. Yang biasanya hanya scrolling sosial media, sekarang harus berkreasi, bercerita secara ini yang membuat nanti Festival Argo Puro itu ada ciri yang ada di situ itu yang nanti kita akan cari karena ini masih pertama gitu. Kita mencari ciri khas yang luar biasa nanti akan kita angkat, terutama memang mengangkat kearifan lokal. Budaya kita itu apa sih, budaya Indonesia yang selama ini hampir kita tinggalkan itu mana? Hampir tidak kenal, mungkin adik-adik yang SMA itu kenal dongeng itu apa itu? Mungkin usia-usia kita ini ya yang pernah didongengi itu kan usia-usia kita gitu ya. Betul. Nah, ini yang mau kita angkat dan di tanggal 13 juga ada final yang mereka kita juga finalnya langsung offline. Oh, berarti sudah 2 kegiatan secara offline, finalnya di tanggal 13. Bisnis plan, gelar UMKM gelar UMKM sama bazar. Dan juga bazar. Terus yang selanjutnya mendongeng. Ada lagi Mbak Farah. Oh iya. Ini yang tidak kalah menarik. Harus dikosongkan jadwalnya ya, tanggal 13. Kita juga ada kegiatan cerdas cermat PPKN. Wah, saya udah lama Pak nggak dengar tentang cerdas cermat, kayaknya itu udah lama ya ada lomba cerdas cermat lagi. Ada kemarin yang viral itu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan. Iya, aja Pak Habib nyentil-nyentil. Kemarin ada yang viral itu dan kita ngadakan itu juga. Dan ini memang Pancasila itu kan harus kita tanamkan sejak dini gitu ya. Makanya secara kognitif juga nanti kita coba untuk kegiatan itu juga. Dan pesertanya juga secara nasional, alhamdulillah juga banyak pesertanya itu. Hebat sekali. Selanjutnya Pak? Ada lagi kalau kita kemarin ini sudah ada berapa sekolah? 10 sekolah yang masuk ke semifinal. Semifinal? Iya. Itu untuk final besok? Untuk final besok kita panggil 3 besar besarnya. Yang 10 besar sudah presentasi, itu adalah lomba insting. Oh ya, Insting Fest. Nah, ini lebih pada karya-karya adik-adik siswa SMA sederajat yang terkait dengan keilmuan sains. Seperti inovasi, wow. Termasuk beberapa kemarin yang tiga besar yang akan kita panggil itu luar biasa memang pada saat
apa namanya, mereka presentasi, kemudian juga menyampaikan produknya seperti apa. Ya. Keren sekali ya Pak ya. Jadi tidak hanya tentang adik-adiknya tidak hanya tentang berbicara tentang sosial media atau apa, tapi juga berinovasi. Betul. Ini juga kalau boleh tahu Bapak, selain itu kegiatan apa lagi? Tanggal 13 nih, kita masih berbicara di tanggal 13 ini. Ini Mbak Farah, tanggal 13 Juni besok ini, selain final-final di kegiatan-kegiatan lomba-lomba tadi, itu kita ada bazar yang itu kita mulai jam 8 pagi bertempat di kampus 2 Unipar yang di Jalan Kaliurang. Oh iya, tanggal 13 Juni. Mudah-mudahan gaji 13 juga sudah. Pas tanggalnya sama gaji 13 ya. 13. Jadi ada dua hari kita bazar itu, betul. Nah, di bazar ini juga kita lombakan Mbak Farah. Oh, jadi bazarnya ada lomba, ada khusus lomba bazar. Outletnya yang dilombakan juga Pak. Iya. Wah, keren banget. Ada itu kita lombakan dan jangan lupa, tapi yang lomba-lomba tadi yang melibatkan adik-adik SMA ini hadiahnya menarik sekali. Wah, apa itu? Boleh hadiahnya menarik sekali. Boleh di-spill, Pak. Selain adik-adik nanti dapat uang pembinaan, nah ada untuk juara 1, 2, dan 3 itu golden ticket kuliah di S1 Unipar. Kapan lagi? Golden ticket beasiswa, coba. Wah, ini kan golden ticket beasiswa untuk juara 1, 2, 3. Hari gini ya Pak, inflasi lagi naik. Nah, ya kan, nggak usah bingung-bingung harus berprestasi aja ya. Ikutan Festival Argopuro. Ada golden ticket untuk menjadi mahasiswa S1 Unipar. Di Unipar. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Ini untuk bazar. Siap. Ini ada lomba dan perlombaannya ini model apa? Seleksinya itu pakai berapa banyak transaksi di hari itu, hari Sabtu dan laris-larisan. Ya. Jadi ya monggo kalau yang ikut ya yuk udah gitu. Langsung ke teman-temannya, ayo belanja gitu ya. Banyak datang ini di boothnya masing-masing ya. Rame ini nanti, mudah-mudahan luar biasa rame. Selain itu ada kegiatan yang kegiatan puncak. Nah, kegiatan puncak itu di hari Ahad ya, tanggal 14 itu ada berlangsung. Yang pertama bazar sudah berlangsung mulai tanggal 13. Oh, berarti 2 hari Pak. 2 hari bazarnya, jadi teman-teman siap-siap saja ya, siap-siap saja gitu ya. Saya takut Pak, takut lapar mata. Nggak usah bawa duit Mbak. Oh, nggak usah bawa duit. Oh. Karena transaksi di bazar itu semuanya pakai kris. Oh, wah, sama aja Pak. Dompet tipis, krisnya juga ikutan tipis lah. Nggak usah bawa duit. Yang penting handphonenya. Bawa handphone saja. Ya, handphonenya tinggal full klik gitu aja, ya, gitu ya. aman. Baik, itu bazar. Kemudian ada jalan sehat. Jalan sehat dan acara ini puncaknya, acara puncaknya jalan sehat. Ini kita mulai jam 6 pagi. Dan ini melibatkan Civitas dan alumni. Alumni Unipar punya tagline hari itu, alumni back to campus. Alumni back to campus. Jadi siap-siap saja teman-teman alumni. Nah, saya juga alumni nih. Oh iya Pak. saya juga Pak. Oh iya. Jadi untuk di tanggal 13, 14 wajib mengosongkan jadwal. Betul sekali. Di tanggal 14 jalan santainya, kalau boleh tahu Bapak rutenya mana aja? Rutenya kita lingkar gitu ya, lingkar dari kampus 2 kita ke arah barat melewati Jalan Mastrip, kemudian di lampu merah belok kiri kita melewati Jalan Kalimantan, bundaran DPRD Jember, kita belok ke kiri lagi lewat Jalan Jawa dan bisa dada-dada ke kampus 1. Dada-dada ke kampus 1 sampai ke timur pertigaan Rosalina kita ke kiri, belok Jalan Riau, perempatan kembali kita ke kampus 2 untuk bagi-bagi hadiah. Dan ini gratis. Gratis untuk Civitas. Untuk Civitas gratis. Untuk Civitas. Jadi untuk dan kegiatan alumni gratis. Iya, jadi untuk kegiatan jalan-jalannya tanggal 14 Juni khusus untuk Civitas Akademika dan juga alumni gratis dan ada banyak sekali door
Surprise. Hadiah utamanya ini mudah-mudahan sudah disiapkan ya. Oh iya, jangan di-spill dulu, jangan Pak. di-spill dulu ya. Jangan spill dulu. Jangan spill dulu. Oke, spill kegiatan yang barengan ya. Iya. Nah, dalam kegiatan yang bersamaan Jalan Sehat itu membersamai juga 2 kegiatan. Oh gitu, Pak. Kita pungut sampah sepanjang jalan yang kita lewati jalur Jalan Sehat itu, tapi khusus untuk sampah anorganik, sampah plastik. Sampah plastik. Ya, sampah plastik. Nanti ada teman-teman yang bertugas untuk mengumpulkan, tapi semua peserta ngambil. Wajib mengambil. Ketemu plastik ambil, kumpulkan. Ketemu plastik ambil. Bawa capit nih. Kita siapkan sarung tangan ya. Kita siapkan sarung tangan. Panitia saya udah siap. dibayangkan, saya udah bawa capit gitu. Oh, udah. Tapi sarung tangannya satu-satu, yang kanan atau yang kiri aja. Oh iya, baik, yang untuk mengambil sampah. Untuk yang ngambil sampahnya saja. Nah, selain itu pada saat perjalanan ini kita juga bakti sosial. Bakti sosial yaitu bagi-bagi beras untuk kaum duafa yang nanti memang kita temui di sepanjang jalur itu. Jadi jangan lewatkan lah ya ini ya Pak. Jadi bahagia luar dalam. Jadi tentu sosialnya saja. kita dapat, Betul. akademiknya dapat, Betul. sehatnya dapat, Betul. lingkungannya dapat. Itu yang Memang ini ya sudah terkonsep sedemikian rupa nih Festival Argopuro. Tahun depan ada lagi nggak Pak? ada. Ada lagi. Harus ada. Harus ya? ada. Harus ada. Tentu saja adanya lebih meriah ya Pak Ya, Wah, tentu saja lebih meriah dan mudah-mudahan kita bisa mengakomodasi usulan-usulan teman-teman yang di Sivitas, di alumni, juga masukan dari para peserta yang dari SMA, teman-teman SMA sederajat. Karena ada masukan, Pak, kok nggak ada lomba ini. Nah, itu nanti akan kami itu akan dikemas lagi dikemas ya, Pak? lagi di konsep yang baru lagi di tahun 2027. 2027. Iya. Jadi tetap harus dinantikan. Kalau seandainya tahun ini terlewat, tahun depan ada Jangan lagi. terlewat. Iya, ada lagi nih jangan sampai terlewat karena lebih heboh lagi. Iya. Lebih gebiar lagi Betul, ya, betul. lebih menyala. Kayak Obornya Unipar itu ya. Betul sekali, makin menyala. Nah, selanjutnya Pak Habib mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman pemerhati YouTube Unipar TV. Baik, untuk teman-teman pemerhati Unipar TV ya. Iya, betul. Untuk Unipar TV, pemerhati semua jangan lupa like dan subscribe pasti. Yang pertama gitu. Jangan lupa like dan subscribe. Iya. Kemudian ayo kita sama-sama memeriahkan dan meramaikan festival ini, turut mensukseskan. Nanti jangan lupa di tanggal 13-nya itu ada final sekaligus basar, kemudian di puncaknya yaitu tanggal 14 Juni mulai jam 6 pagi. Itu ayo kita berbondong-bondong meramaikan dan menghabiskan Sampah-sampah. basarnya teman-teman. Oh, kirain saya ngomong sampah-sampah yang Bazarnya tersebar di teman-teman seluruh itu. ini. Dan juga Ya, itu ya, pada dan saat juga jalan itu, ya. nanti kita Baik. juga menghabiskan sampah plastik itu, dan mudah-mudahan pesannya adalah pada saat kita dapat sehat secara fisik, lingkungan kita juga harus sehat. Iya, betul. Fisik sekali. sehat, lingkungan sehat, nggak enak. Harus Jangan lupa, dua-duanya. jangan lupa pemerhati YouTube Unipar ya, semuanya like dan subscribe. Itu penting itu. Penting, itu yang paling penting. Dan juga nanti Betul, tanggal betul. 13 dan 14 tidak lupa mengikuti rangkaian acara Rangkaian puncak acara. Disnatalis Unipar tahun 2026 tentunya Betul. ya Pak Habib. Ada lagi Pak Habib? Sampun. Sampun. Pak Habib ini orangnya sibuk soalnya. Apalagi masih ada jadwal lagi nggak Pak? Ada jadwal Ada lagi. jadwal lagi. Tapi yang penting teman-teman sekali lagi mohon untuk tidak melewatkan kegiatan tanggal 13 Juni 2026 dan juga 14 Juni 2026 rangkaian acara puncak dari Festival Argopuro dalam rangka Disnatalis tahun 2026. Ini Disnatalis yang keberapa Bapak? Kelima. Kelima. Unipar. Ya, wow. Jadi saya nggak sabar. Tapi ya itu Pak, saya nunggu tanggal 13 gaji 13. Berat ini. Berat saya nyenggol yang merek 2 aja. Dan Gitu. jangan lupa Mbak, Nggih. tidak perlu bawa duit. Tidak perlu bawa duit. Iya. Karena semua transaksi kita Semua gunakan pakai transaksi. QR. Jadi Iya. memang tidak menerima ini ya Pak ya. Ya, bazarnya Tidak menerima semuanya pakai tunai. kris. Iya, siap. Siapkan dulu
care-nya jangan ditarik banyak-banyak ya untuk ini ya. Tunainya disimpan aja di rekening Anda semuanya, karena nanti di tanggal 13 dan 14 kita harus melariskan semua outlet-outlet yang sudah ada di bazar acara Unipar itu tadi ya, Festival Argopuro itu tadi. Ya. Baik Pak Habib, bagaimana? Sudah jelas semuanya? Ya, sekali lagi penekanannya tanggal 13 Juni 2026 dan 14 Juni 2026 diramaikan. Kalau untuk tanggal 13 boleh semuanya datang ya Pak ya. Boleh. Umum boleh, silahkan mau melariskan semua dagangannya boleh. Tapi untuk tanggal 14 khusus untuk Civitas Akademika dari Unipar dan juga alumni. Tagline-nya apa Pak untuk yang tanggal 14? Alumni Back to Campus. Ya, kalau gitu terima kasih Pak Habib sama-sama atas waktunya yang sudah diberikan. Dan untuk pemirsa YouTube Unipar, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa ininya. Oh iya, jangan lupa ininya. Jangan lupa ininya. Jangan lupa yang ada sayapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dadah Pak Habib. Dadah.